Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kosmat, mahasiswa UIN Cyberneh Syekh Nurjati Cirebon, angkatan ketiga tahun 2023 dengan NIM 23811307776. Hari ini saya akan mewawancarai kedua ibu-ibu yang sering belanja online. Nah, atau transaksi online. Transaksi online ini termasuk ke dalam muamalah al-madiyah, yaitu berkaitan dengan benda atau materi seperti jual beli, gadai, dan pemberian. Fokusnya adalah benda pada transaksi yang melibatkan dan memiliki implikasi ekonomi. Tanpa lama-lama, saya akan perkenalkan dua narasumber kami. Hari ini yang sering belanja online melalui Shopee atau TikTok Shop. Yang pertama, silahkan perkenalkan diri dulu, nama, usia, dan tempat tinggalnya di mana. Silahkan, Ibu yang pertama. Nama saya Lilis Solila, saya berusia 36 tahun, asal saya dari Kampung Sijungjang, Serang, Banten. Ibu yang kedua. Nama saya Ibu Laifa, umur saya 39 tahun dari Kampung Sijungjang. Oke, jadi dari Serang, Banten semua ini ya. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan nih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait transaksi jual beli di online shop. Yang pertama yaitu eh, apakah Ibu Lilis dan Ibu Hulaipah pernah bertransaksi di e-commerce, entah itu Shopee atau TikTok atau sejenisnya lah, selama di era digital ini? Silakan Ibu Lilis, pernah atau tidak? Pernah, karena dengan adanya Shopee mempermudah kita berbelanja supaya kita tidak langsung ke tempatnya, tetapi ketika barang datang kita baru bayar di tempat. Untuk Ibu Hulaifah, apa pernah? Pernah, karena mempermudah dan kualitas barang bagus dan lebih murah. Pertanyaan kedua, apa barang yang Ibu Lilis dan Ibu Hulaifah beli pada aplikasi belanja online tersebut? Barangnya. Kalau saya sih biasanya itu make up atau sabun gitu, karena ketika beli di toko itu harganya lebih mahal, tapi kalau beli di Shopee itu lebih murah dan terjangkau. Kalau Ibu Hulaifah sendiri? Kalau saya lebih suka belanja sendal atau baju atau keperluan rumah tangga, karena lebih murah dan praktis. Cuma bisa tiduran di rumah, barang datang tinggal bayar. Pertanyaan berikutnya, apa kemudahan yang diperoleh dari belanja lewat aplikasi atau lewat online? Kemudahan yang diperolehnya dibanding belanja di tempat offline atau toko fisik. Ya, kemudahannya satu, kita tidak perlu ke toko, tetapi kita tinggal menunggu barang datang baru kita bayar. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau Ibu Hulaifah? Kemudahannya kita tiduran aja barang tiba-tiba datang, lebih enak lagi kan. Baik, jadi kemudahannya diantar langsung datang ke rumah, nggak perlu ke tokonya ya. Berikutnya nih yang paling penting, apa jenis pembayaran yang Ibu Lilis gunakan dan Ibu Hulaifah gunakan saat bertransaksi pada aplikasi tersebut, dan berikan alasannya kenapa menggunakan pembayaran itu gitu, metode itu. Biasa yang saya lakukan menggunakan Shopee COD atau Shopee COD cek dulu. Kenapa? Karena lebih mudah ketika barang datang baru bayar, atau ketika barangnya dibuka kita bisa sesuai atau tidak dengan yang kita pesan, mungkin dari bahannya, warnanya. Jadi ketika sudah dicek dan sama, ya mungkin ada rasa kepuasan tersendiri sih. Kalau untuk Ibu Hulaifah, apa metode pembayaran dan berikan alasannya menggunakan metode pembayaran tersebut?
kenapa saya memilih COD? Karena kalau COD itu kan barang datang baru kita bayar. Terus kita bisa cek dulu kualitasnya sesuai tidak sama yang kita pesan. Barangnya kalau barangnya tidak sesuai bisa dikembalikan lagi. Pertanyaan berikutnya, ini yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang kan ya. Kalau untuk ibu-ibu ini mungkin digunakan apa tidak, kita langsung tanya ke narasumber. Apakah pernah menggunakan fitur pay letter? Pay letter itu beli sekarang bayar nanti atau bulan depan, istilahnya mengutang lah itu pay letter itu. Kalau Ibu Lilis pernah menggunakan pay letter apa tidak, dan berikan alasannya kenapa tidak menggunakan dan kenapa kalau menggunakan. Kalau saya tidak menggunakan pay letter, kenapa? Karena itu membuat kita bisa berhutang dan saya tidak pernah mengutang gitu ya, supaya tidak berhutang gitu, karena akan membebani kita ketika kita tidak punya uang dan ada tagihan. Nah, itu akan menjadi pusing ke kitanya. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan pay letter ya, Ibu Lilis ya. Untuk Ibu Hulaifah sendiri? Saya juga tidak pernah menggunakan pay letter karena takut bikin pusing sendiri. Udah. Jadi rata-rata ibu-ibu nih yang sudah berkeluarga ke atas tidak ingin menggunakan fasilitas pay letter karena akan membebani ke depannya kalau tidak terbayar ya, dan ditagih-tagih biasanya lewat by phone ya, ditagih-tagih dan diancam-ancam biasanya kalau nggak bayar. Pertanyaan terakhir ini untuk Ibu Lilis nih. Eh, apakah Ibu Lilis tahu tentang pandangan Islam terkait penggunaan pay letter itu? Ya, yang saya tahu menurut pandangan Islam dan menurut para ulama sih mungkin sebagian besar ada yang mengatakan haram dan ada yang membolehkan. Ya, di sini yang mengharamkan ketika kita dihutangi itu, apalagi ada bunganya ketika kita berhutang, dan itu yang menjadikan riba. Nah, itulah yang menjadikan haram. Nah, terus lagi ada sisi negatif yang lainnya, yaitu akan menjadi konsumtif bagi seseorang. Ketika kita sudah sering berhutang, maka akan terus ketagihan, dan ketika kita tidak bisa bayar dan kita akan terlilit dari hutang itu sendiri. Nah, itu juga kan tidak boleh dalam Islam gitu ya. Nah, yang membolehkannya ya mungkin sebagian boleh gitu ya. Dalam Islam itu membolehkan asal sesuai dengan syarat dan syariat Islam. Contohnya mungkin harus ada kesepakatan, kesesuaian, dan apa sih namanya, bukan keadilan, apa sih tuh Ketidakjelasan. ya, supaya ada ketidakjelasan gitu ya. Jadi kalau sudah jelas ya boleh gitu ya, mungkin itu. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada narasumber kita, sampai 6 pertanyaan. Sebagai penutup mengenai pandangan Islam tentang pay letter, ada poin-poin penting pandangan Islam kepada pay letter itu sendiri. Yang pertama, ada namanya riba. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada transaksi yang mengandalkan riba atau bunga atau keuntungan yang berlebih, karena itu akan memberatkan konsumen itu sendiri. Yang kedua, ada gahar. Gahar itu ketidakjelasan dalam transaksi. Jadi kalau jual beli atau transaksi itu tidak jelas, itu dilarang juga dalam pandangan Islam. Jadi poinnya, jika layanan pay letter tersebut tidak menggunakan biaya tambahan atau ketidakjelasan atau riba itu sendiri, kalau misalkan layanan pay letter itu hanya memberikan waktu tambahan, contohnya dia akan dikasih waktu sehari, 2 hari, atau jangka waktu sebulan tanpa riba, itu masih diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam Islam itu dilarang riba.
Kalau misalkan jelas dalam transaksi dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam setiap keuangan harus dilandasi dengan keadilan dan menghindari segala bentuk ketidakpastian. Jadi itu sendiri. Jadi untuk pay letter itu harus menghindari 3 hal. Yang pertama itu adalah riba atau bunga, yang kedua itulah gahar, ketidakjelasan dalam bertransaksi, yang keempat harus adil. Jika pay letter itu memenuhi syarat-syarat ketiga itu, masih dianggap masuk kalau misalkan ingin menggunakan pay letter. Lebih baik mah langsung cash aja lah kalau punya uang, jangan pay letter Segitu aja paling wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis dan Ibu Hulaifah yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan terkait belanja online, karena beliau berdua ini sering belanja online. Jadi pengalaman Ibu Lilis dan Ibu Hulaifah itu kita bisa namanya itu simak bersama-sama untuk acuan kita dalam bertransaksi online. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan waktu yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu belajar tentang hal-hal yang baru, terutama di dunia digitalisasi dan belanja online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukron.